Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi PKN kelas 5, tema 7, subtema 2. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai pembahasannya bersama-sama. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengenal persatuan dan kesatuan di Indonesia. Indahnya hidup berbineka. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di burung Garuda tersebut terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kita harus menerapkan semboyan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini cara mengamalkan semboyan bangsa. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dari suku, ras, maupun agama. Kemudian, menghargai perbedaan fisik, hobi, kesukaan, dan lain-lain. Kemudian, contoh yang ketiga, saling membantu antar sesama tanpa melihat perbedaan. Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Perbedaan itu harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Kita dapat saling membantu dengan orang lain, misalnya dalam hal menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan juga tentram. Lalu, apa ya yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di dalam masyarakat? Tentunya akan terjadi hal-hal berikut ini. Banyak terjadi perselisihan, lingkungan menjadi tidak aman, dan kita tidak merasa tentram. Nah, salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Mengenal unsur-unsur budaya. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Berikut ini beberapa unsur budaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Kemudian, unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Kondisi geografis di Indonesia sangat beragam, menyebabkan beragam pula mata pencahariannya. Ada yang berprofesi sebagai petani, guru, nelayan, sopir, polisi, dan masih banyak lagi. Selain itu, unsur budaya yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Teknologi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi terus berkembang mengikuti zaman. Contohnya yaitu teknologi pembangunan, senjata, komputer, alat pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur budaya berupa kesenian.
Suku bangsa memiliki kesenian yang khas. Kesenian itu dapat berupa seni rupa, misalnya seni wayang, seni ukir, seni lukis, dan masih banyak lagi. Nah, kesenian juga bisa berupa sesuatu yang dapat didengar seperti lagu daerah. Unsur budaya yang kelima adalah pengetahuan. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Pengetahuan itu antara lain misalnya tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, tubuh manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur budaya yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Kemudian unsur budaya yang ketujuh. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Nah, ini disebut dengan dialek. Suku-suku di Indonesia berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak ada miskomunikasi di antara masing-masing suku. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur budaya tercipta karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor biologis, contohnya karena suku, ras, dan keturunan. Kemudian faktor geografis. Faktor geografis disebabkan karena perbedaan keadaan alam. Kemudian faktor yang menciptakan unsur budaya adalah faktor historis atau sejarah, atau disebut juga dengan masa lampau. Kemudian, faktor yang keempat adalah keterbukaan akan pihak luar. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, beri komentar di bawah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.